Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan, masih diberikan nikmat yang begitu banyak sehingga kita bisa saling berkomunikasi dengan video ini. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan memperbanyak salawat kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak. Baiklah, kepada anak-anak Bapak yang khususnya siswa kelas 9 MTSN 1 Rokan Hulu. Mungkin sudah sangat lama kita tidak bertatap muka. Terakhir kita bertatap muka itu bulan Maret. Mulai tanggal 16 itu sudah diliburkan hingga saat ini. Memang pandemi ini menjadi polemik bagi kita, terutama bagi para guru-guru. Karena dengan metode seperti apapun, tetaplah tatap muka itu menjadi pembelajaran atau proses belajar mengajar yang sangat efektif. Kemarin sudah pernah kami rapatkan bahwasanya dengan persetujuan orang wali murid, kita akan mengadakan pertemuan minimal 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali. Akan tetapi setelah itu ada surat edaran bahwasanya setiap sekolah dilarang mengadakan kelas tatap muka. Yang diizinkan hanya yang berada di zona hijau dan hanya sekolah pesantren-pesantren. Dan itu pun dengan syarat berbagai macam syarat. Terlepas dari itu semua, Bapak sebagai guru Al-Quran Hadis yang memang semester yang setahun sebelumnya juga Bapak yang mengajar Al-Quran Hadis, ingin mencoba bagaimana walaupun tidak ada tatap muka, tapi dengan keadaan yang dengan kemampuan seadanya akan Bapak menyampaikan materi minimal ini lewat video. Nah, jadi kepada anak-anak semua yang sudah menonton video ini, Bapak ucapkan terima kasih. Dan juga kepada kawan-kawannya nanti yang mungkin dia tidak punya kuota, bisa videonya kalian download, kalian kirimkan melalui Bluetooth atau melalui media lain kepada kawannya yang tidak memiliki kuota, atau kepada kawannya nanti yang tidak memiliki smartphone, bahkan tidak memiliki HP, silakan nanti bagaimana caranya kawan itu bisa menonton video ini. Bapak harapkan untuk saling membantu kepada kawannya. Dan juga Bapak harapkan juga semua video nanti yang Bapak kirimkan semuanya ditonton, jangan sampai terlewatkan. Kalau perlu di-download, disimpan di laptop, mungkin di laptop lebih nyaman nontonnya, atau terserah nanti gimana, ditonton berulang-ulang sampai paham. Nanti ke depannya akan Bapak buat juga video-video seperti ini. Sebelumnya, yang belum tergabung di grup WhatsApp, Bapak mohon segera bergabung. Kawannya yang memiliki WhatsApp, silakan di-invite ke grupnya, di-share link grupnya, karena grup itu grup terbuka, bisa siapa saja yang masuk, jadi di-share saja. Dan juga kemarin sudah Bapak berikan buku, silakan buku itu di-download. Bagi yang belum download, di-download. Kurang lebih bukunya seperti nih bukunya. Bukunya, coba kita lihat bukunya di sini. Buku Al-Quran Hadis yang diterbitkan Kementerian Agama. Ini sudah
kurikulum 2013, silahkan buku ini jadi buku pegangan utama kalian di luar LKS, karena LKS itu hanya berisi tugas-tugas dan tidak terlalu lengkap pembahasannya. Atau ada yang punya buku yang lain, silahkan dipegang, silahkan menjadikan buku pegangan tambahan. Tapi yang wajib, tolong buku ini di-download. Nah, pada semester ini, kemarin Bapak mohon maaf karena kemarin lupa dengan materinya, jadi salah memberikan tugas. Tugas yang kemarin seharusnya itu dikerjakan di semester 2. Sekarang yang kita pelajari adalah bacaan yang pertama tentang tajwid. Tajwid, ini ada beberapa mat nanti akan Bapak sampaikan. Kemudian ini juga Pelestarikan Alam dengan Melestarikan Bumiku ini di semester 1 juga, dan nanti semester 2 ini sudah masuk ke bab 3. Jadi satu semester itu hanya ada 2 bab. Rasa bukunya sudah bagus, di sini sudah jelas semuanya. Sudah ada di sini. Yang bab 1 kita mempelajari bacaan Quran dengan tajwid yang benar. Jadi sini ada 4 mat. Mat silah, mat badal, mat tamkin, dan mat farqi. Oke. Kita masuk ke materinya. Tolong disimak. Sebelum kita lanjutkan materinya, Bapak mohon kepada anak-anak semua agar setiap materi ini dicatat, apa yang penting itu dicatat. Jika kemarin sudah mencatat 4 mat yang mat lazim, itu disimpan dulu, dibuat lagi catatan barunya, tetap pakai buku yang itu, dibuat lagi setelah itu materi yang Bapak sampaikan sekarang. Nanti di akhir semester bukunya itu kita kumpul, dan siapa yang catatannya tidak ada maka tidak akan dibenarkan mengikuti ujian. Ingat itu. Dan juga nanti di akhir setelah menonton video ini, tolong kepada anak-anak yang sudah mencatat catatannya difoto, dikirim ke grup sebagai bukti bahwasanya anak-anak sekalian sudah mencatat ringkasannya. Sebagaimana yang sudah anak-anak ketahui semuanya, pelajaran Al-Quran Hadis kelas 9 semester ini tetap Bapak yang ngajar. Dan pada semester ini kita kembali lagi belajar tentang tajwid. Mungkin semester kemarin sudah Bapak sampaikan waktu kalian kelas 8, Bapak ulang-ulang lagi. Mungkin kali ada yang lupa atau untuk mengingatkan kita kembali. Jadi setiap semester pelajaran Al-Quran Hadis itu selalu ada namanya materi tajwid. Apa itu tajwid? Yaitu ilmu tentang cara membaca Al-Quran. Sebagaimana firman Allah, warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Maksudnya dengan cara dan metode yang benar, dan tepat. Dalam ilmu tajwid sendiri ada beberapa subbab atau pembahasan. Ada makharijul huruf, izhar, idgham, ikhfa. Kemudian qalqalah sudah kita pelajari semester kelas 7 kemarin, semester 2. Kemudian waqaf dan mad. Yang kita pelajari sekarang tentang mad. Mad, apa itu mad? Mad berasal dari bahasa Arab. Secara bahasa, mad berarti memanjangkan. Madda yamuddu, memanjangkan. Dan huruf mad itu ada 3 buah. Alif, waw, dan ya. Ini harus diingat. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, dan ya. Dan 3 huruf ini adalah huruf yang paling banyak menimbulkan masalah dalam bahasa Arab. Mad secara umum dibagi menjadi 2. Ada yang disebut dengan mad asli atau mad tabi'i.
secara umum dibagi dua, ada yang mad asli atau mad tabi'i dan ada mad cabang atau mad far'i. Apa itu mad tabi'i? Mad tabi'i adalah terjadi ketika ada fathah baris di atas bertemu dengan alif yang sukun, kemudian kasroh bertemu dengan ya mati atau dhammah bertemu dengan waw mati. Setiap mad tabi'i ini dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Dan mad tabi'i ini menjadi dasar munculnya mad far'i. Menjadi dasar munculnya mad far'i. Dan mad tabi'i merupakan mad paling banyak terdapat dalam Al-Quran. Kita perhatikan contohnya Quran surah Al-Baqarah ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di sini allazi ini merupakan mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Ketika ada kasroh, bertemu dengan ya mati, kasroh bertemu dengan ya mati, kemudian yu'minu, ini nunya juga mad tabi'i. Ketika ada dhammah bertemu dengan waw mati, kemudian wa yuki, kinya juga ketika ada kasroh bertemu dengan ya mati, wa yukimu, munya juga ketika ada dhammah bertemu dengan waw mati. Dan ini semua dan yang tadi Bapak sebutkan tadi itu disebut dengan mad tabi'i dan harus dipanjangkan 2 harokat atau 1 alif. Pak rasa semua sudah paham apa yang dimaksud dengan mad tabi'i. Kita lanjut, apa itu mad far'i? Mad far'i ini disebut juga dengan mad cabang. Total semua mad far'i itu ada 14 buah mad. Tapi yang kita pelajari pada semester ini ada 4 buah mad. Mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi. Mad silah terbagi lagi menjadi 2. Ada namanya mad silah qasiroh, ada lagi namanya mad silah tawilah. Apa itu mad-mad yang akan kita pelajari? Kita simak sampai habis. Kemudian, Bapak ulangi lagi, ada yang namanya waqaf, ada yang namanya wasol. Sudah kita bahas semester kemarin, Bapak ulangi lagi. Waqaf dan wasol itu 2 hal yang saling bertolak belakang. Dan 2 hal ini menjadi hal yang sangat penting dalam membaca Al-Quran. Waqaf itu artinya berhenti, wasol artinya berlanjut. Kenapa Bapak ulangi lagi? Pada semester kemarin kita belajar, semester 8 kemarin kita sudah belajar 4 buah mad yang terjadi pada tanda waqaf. Maaf, ada 3 buah mad yang terjadi pada tanda waqaf. Ada mad layyin, mad iwad, dan mad arid lisukun. Itu semua terjadi pada tanda waqaf atau tanda berhenti. Atau mad yang kita pelajari sebelumnya itu terjadi pada tanda di akhir ayat. Sedangkan pada semester ini kebanyakan madnya itu atau hampir semuanya terjadi pada tanda wasol atau terjadi saat kita berlanjut, tidak berhenti membaca Al-Quran. Makanya keempat buah mad tadi, mad silah, mad badal, mad tamkin, dan mad farqi ini terjadi pada saat wasol. Tak mungkin dia terjadi pada saat waqaf. Itu intinya. Kita masuk ke mad yang pertama. Mad yang pertama adalah mad silah. Mad silah, apa itu mad silah? Mad artinya memanjangkan, silah artinya hubungan. Makanya kita sering mendengar istilah silaturrahim. Silah itu artinya hubungan, rahim itu artinya rahim perempuan. Akhirnya kalau silaturrahim itu artinya kita mempererat lagi hubungan dan mempertegas bahwasanya kita semua
berasal dari rahim yang sama, yaitu dari rahim Siti Hawa, makanya dinamakan dengan silaturahim. Sedangkan ini mad silah adalah mad yang menghubungkan. Yang menghubungkan apa? Kita lanjutkan. Mad silah terjadi ketika ada hadomir berada di antara huruf yang berharokat hidup. Nah, berarti menghubungkan antara huruf yang berharokat hidup. Huruf hijaiyah yang berharokat hidup. Kemudian muncul pertanyaan, apa itu hadomir? Mungkin anak-anak semua harus kenapa hubungan belajar tajwid ada hubungannya dengan bahasa Arab? Mau tak mau, suka tak suka, kalau kita ingin pandai atau menguasai ilmu-ilmu tentang Al-Quran dan hadis, pastinya kita harus menguasai juga bahasa Arab, karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab. Apa itu hadomir? Hadomir adalah domir nasab dari domir rofaknya huwa. Jadi kalau anak-anak sudah belajar bahasa Arab tentang domir, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, domir yang 14 itu mempunyai nasab tersendiri. Hu atau domir yang terdapat pada mad silah ini merupakan domir yang hu ini berasal dari domir rafa'nya huwa. Domir rafa'nya huwa. Contohnya ini, kitabun. Kitabun itu artinya buku. Ketika ditambah hu di belakangnya, kitabuhu, maka menjadi artinya bukunya. Kitabun artinya buku, kitabuhu bukunya. Kitabuhuma buku mereka berdua. Kitabuhum buku mereka. Kitabi buku saya. Kitabuna buku kami. Jadi hadomir itu adalah nasab, domir nasab dari domir rofaknya huwa. Jadi hu. Kira-kira seperti itulah. Kemudian kita kembali ke mad silah. Mad silah adalah hadomir yang berada di antara huruf yang berharokat hidup. Dan mad silah itu terbagi menjadi dua. Ada mad silah tawilah, kemudian ada mad silah qasirah. Ada mad silah tawilah, ada mad silah qasirah. Apa bedanya mad silah tadi ketika ada hadomir berada di antara huruf yang berharokat hidup? Kita lihat perbedaannya. Bedanya sangat sedikit. Mad silah qasirah, hadomir yang tidak terdapat hamzah. Jadi setelah hadomir itu tidak terdapat hamzah. Sedangkan mad silah tawilah adalah hadomir, setelah hadomir terdapat hamzah. Dan mad silah qasirah dibaca 2 harokat, sedangkan mad silah tawilah dibaca 6 harokat. Contohnya ini dalam surat Al-Lahab. Dalam surat Al-Lahab ayat kedua, di sini terdapat mad silah. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perhatikan di sini. Di sini ada 2 buah hadomir, hu dan hu. Tapi yang dibaca mad silah hanya yang kedua. Kita lihat kenapa yang pertama tidak dibaca mad silah. Kita lihat. Di sini memang hadomir. Tapi syarat yang kedua diantaranya ada huruf yang berharokat hidup. Tetapi di hadomir ini tidak terdapat sebelumnya ada nun mati. Makanya dia tidak termasuk mad silah. Tapi yang hadomir yang kedua diapit 2 huruf yang berharokat hidup. Sebelumnya ada huruf lam, ini hadomir, sebelumnya ada huruf lam berharokat dhammah, setelahnya ada huruf waw berharokat fathah. Jadi ini dibaca mad silah. Dan ini dipanjangkan
dua harokat. Kita tengok contoh yang mat silah tawilah terdapat dalam surat Al-Humazah ayat yang ketiga. Yahsabu annama yahsabu annama lahu akhlada. Jadi di sini terdapat mat silah tawilah. Sebelumnya ada huruf berharokat hidup fathah, setelahnya juga ada huruf berharokat hidup hamzah berharokat fathah, dan setelah hadomir ini ada terdapat hamzah nih. Setiap alif itu hamzah, setiap hamzah itu alif. Jadi yahsabu annama lahu akhlada. Jadi wajib kita baca 6 harokat. Itu bedanya tadi mat silah qasirah dan mat silah tawilah. Jadi ingat, mat silah itu adalah hadomir yang menghubungkan dua harokat hidup. Sebelumnya dan sesudahnya harus huruf berharokat hidup. Dan biasanya, kalau dari contoh ini adalah Quran dengan mushaf Utsmani yang terdapat dalam di sebagian besar kitab-kitab Timur Tengah atau Al-Quran di Timur Tengah. Diberikan tanda seperti waw kecil ini. Nih, coba tengok di sini. Diberikan tanda waw kecil ini. Kemudian, bagaimana dengan Al-Quran di Indonesia? Cetakan Kemenak itu di Indonesia. Kita tengok contohnya di sini. Biasanya dibuat huruf tanda kasrohnya itu. Tanda kasrohnya itu dibuat, maksudnya tanda domah itu dibuat terbalik. Coba kita zoomkan dulu kameranya. Coba perhatikan di sini. Ini contohnya surat Al-Humazah. Contohnya surat Al-Humazah. Ayat yang ke-3 ini. Yahsabu annama lahu. Tengok ini. Hu-nya ini kurang fokus ya. Hu-nya ini dibuat terbalik nih. Malahu nih. Terdapat domah yang dibalikkan. Terdapat domah yang terbalik. Begitu juga yang di surat Al-Lahab. Di surat Al-Lahab juga terdapat domah yang dibuat terbalik nih. Ini domah yang biasa, ini domah yang terdapat yang ada mat silahnya. Ini domah yang biasa, ini domah yang terdapat mat silahnya. Jadi sudah diberi tanda di dalam Al-Quran. Yang cetakan Kemenak RI sudah diberikan tanda seperti domah yang terbalik. Tengok contoh lainnya di sini. Ini kita kecilkan dulu. Nih contoh lainnya. Ini juga surah Al-Lahab. Maluhu wa ma kasab. Ini mat silah qasirah. Terdapat ini hadomir di antara huruf yang berharokat hidup. Lam dan wawnya huruf harokat hidup. Ini juga wa ummihi wa abi. Nih, hanya ini diapit mim berharokat kasroh dan waw berharokat fathah, dua harokat hidup, yang ini jatuhnya mat silah. Ini juga, ini contoh mat silah tawilah. Yang tadi Al-Humazah yang tadi, ini juga ila ta'amihi anna. Ini mat
ha domir, sebelumnya huruf mim berharokat kasrah dan setelahnya ada hamzah yang berharokat fathah. Ini jatuhnya mad silah tawilah. Nah, Bapak rasa anak-anak sudah paham tentang mad silah, karena ini videonya sudah 25 menit. Maka kita lanjutkan ke part keduanya.